Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Dasuri dengan nomor NIM 22579 Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri 4, yaitu pengaruh standarisasi tarif angkutan darat ASEAN terhadap pola investasi asing dan perdagangan lintas barang. Pendahuluan, globalisasi ekonomi telah mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat kerja sama regional melalui ASEAN. Salah satu upaya penting adalah standarisasi tarif angkutan darat antar negara anggota. Standarisasi ini diharapkan dapat memfasilitasi arus barang, mengurangi hambatan non-tarif, dan meningkatkan daya saing regional. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah bagaimana standarisasi tarif angkutan darat mempengaruhi pola investasi asing dan perdagangan lintas di ASEAN. Angkutan darat, salah satu moda transportasi utama di ASEAN, khususnya dalam perdagangan intraregional. Namun, perbedaan tarif regulasi dan infrastruktur di masing-masing negara seringkali menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan arus barang. Dengan adanya standarisasi, diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat lebih terintegrasi, sehingga menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam rantai pasokan regional. Transportasi dan investasi. Transportasi, kebijakan transportasi ASEAN. Kebijakan transportasi ASEAN telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat kerjasama transportasi seperti ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit, yang bertujuan memfasilitasi transportasi lintas batas. Standarisasi tarif menjadi salah satu komponen penting dalam kebijakan ini. Poin kedua, ada pentingnya investasi asing. Investasi asing langsung atau yang biasa disingkat FDI, memainkan peran kunci dalam pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk angkutan darat. Dengan adanya standarisasi tarif, diharapkan akan ada peningkatan investasi pada sektor strategis, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Pengaruh standarisasi tarif terhadap investasi asing mempunyai 2 poin. Yang pertama, pengurangan biaya operasional, dan yang kedua, peningkatan investasi infrastruktur. Poin pertama, pengurangan biaya operasional. Standarisasi tarif angkutan darat diperkirakan akan menurunkan biaya operasional perusahaan multinasional yang bergerak di sektor logistik dan transportasi. Penurunan biaya ini dapat menarik lebih banyak investasi asing karena efisiensi yang lebih baik dalam distribusi barang ke seluruh kawasan ASEAN. Poin kedua, ada peningkatan investasi di infrastruktur. Negara-negara anggota ASEAN dapat menarik lebih banyak investasi asing di sektor infrastruktur dengan adanya kepastian tarif yang seragam. Investasi ini tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga meliputi teknologi transportasi pintar dan logistik yang terintegrasi. Pengaruh standarisasi tarif terhadap perdagangan lintas barang mempunyai 2 poin. Yang pertama, peningkatan efisiensi rantai pasokan, dan yang kedua, pengurangan hambatan non-tarif.
Poin pertama, peningkatan efisiensi rantai pasokan. Dengan standarisasi tarif, pergerakan barang antara negara akan lebih cepat dan efisien. Proses bea cukai di perbatasan menjadi lebih sederhana, sehingga arus perdagangan lintas batas meningkat. Hal ini terutama Hal ini terutama penting bagi perdagangan barang-barang manufaktur dan produk pertanian yang sensitif terhadap waktu. Poin kedua ada pengurangan hambatan non-tarif. Perbedaan dalam tarif Perbedaan dalam tarif transportasi dan regulasi seringkali menjadi hambatan non-tarif yang memperlambat arus perdagangan. Dengan adanya standarisasi, hambatan ini dapat dikurangi. Mana kita bisa cek ini? Ada langsung kata jangan sampai kita cek koleksi baru di IMB. Ah, Apa ini? Di mana kita? apa? Ini langsung kata itu. Ini. Apa dia bilang ini? Jangan sampai ketinggalan Ya, cek koleksi baru. di mana? Itu ya MD di dan Di mana itu? Instagram kapan itu? Lihat ke Instagram itu. YMDI. Coba bilang ini Instagram kah? Tanya Ki. Nama Instagramnya ini. IG kah? Itu nama Instagram. Itu IG kah? Gitu saja tuh. Oh, ya itu IG kah? Pengurangan hambatan non-tarif merujuk pada upaya untuk mengurangi batasan perdagangan yang bukan berupa tarif, seperti kuota, lisensi, dan standar teknis. Langkah-langkah ini sering diambil untuk meningkatkan akses pasar, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Beberapa cara untuk mengurangi hambatan non-tarif. Yang pertama, standarisasi regulasi. Menyelaraskan standar teknis antar negara untuk memudahkan perdagangan. Yang kedua, penyederhanaan prosedur impor dan ekspor, mengurangi birokrasi dan mempercepat proses dan pengeluaran barang. Yang ketiga, transparansi, meningkatkan informasi dan akses tentang regulasi perdagangan agar pelaku usaha lebih mudah beradaptasi. Poin keempat ada negosiasi perjanjian perdagangan. Melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur penghapusan atau pengurangan NBT. Dan poin kelima, peningkatan kapasitas. Melatih pelaku usaha dalam memenuhi standar internasional dan cara beradaptasi dengan regulasi. Dengan pengurangan hambatan non-tarif, diharapkan perdagangan antar negara dapat berjalan lebih lancar dan menguntungkan semua pihak. Studi kasus pengaruh di beberapa negara, sebagai contoh Vietnam dan Thailand, menunjukkan peningkatan volume perdagangan lintas batas setelah adanya harmonisasi tarif transportasi darat. Selain itu, investasi asing di kedua negara ini menunjukkan investasi asing di kedua negara ini juga meningkatkan di sektor logistik, menunjukkan bahwa kebijakan standarisasi tarif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tantangan dan hambatan. Meskipun standarisasi tarif angkutan Meskipun standarisasi tarif angkutan darat menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan kualitas infrastruktur antar negara, ketidakseragaman, regulasi domestik, serta adanya kepentingan politik di tingkat nasional yang dapat menghambat implementasi kebijakan ini. Regulasi yang berbeda. Setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan berbeda terkait angkutan darat yang dapat menyulitkan koordinasi dan integrasi. Dua, standar keselamatan dan kualitas. Beragam standar keselamatan dan kualitas kendaraan membuat proses perizinan menjadi rumit dan mahal. Tiga, infrastruktur yang tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi di beberapa negara menghambat efektivitas angkutan darat. Empat, birokrasi dan proses administratif. Prosedur yang rumit dan panjang dalam pengurusan isi dan dokumen dapat menghambat kelancaran operasional. Kelima, persaingan tidak sehat. Praktik bisnis yang tidak adil seperti penyegokan atau praktik monopoli dapat merugikan pelaku usaha yang patuh pada standar. 6. Isu lingkungan. Kebijakan lingkungan yang ketat dan perlunya adaptasi terhadap teknologi ramah lingkungan sering menjadi tantangan bagi perusahaan angkutan. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antar negara dengan harmonisasi regulasi yang menciptakan sistem angkutan darat yang lebih efisiensi dan efektif. Kesimpulan, standarisasi tarif angkutan darat ASEAN dapat memberikan dampak positif terhadap pola investasi asing dan perdagangan lintas batas melalui pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi rantai pasokan, dan pengurangan hambatan non tarif. Integrasi ekonomi ASEAN dapat semakin diperkuat. Namun keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan kerjasama yang erat antar negara anggota dan investasi yang memadai dalam infrastruktur. Baik, itulah materi yang bisa bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.